aktivitas belajar santri. Yang mengatakan boleh dan yang mengatakan tak boleh, saya sebutkan dalilnya masing-masing. Yang mengatakan tak boleh, dalilnya 4 mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Zakat itu hanya untuk 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Kata yang mengatakan tak boleh zakat untuk pesantren. Yang mengatakan zakat boleh untuk pesantren, dalil argumentasinya, pesantren itu masuk dalam asnaf fi sabilillah. Situ pintu masuknya. Siapa yang mengatakan itu masuk fi sabilillah? Dari kalangan mazhab Syafi'i, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Nama kitabnya Mafatih Al-Ghaib Tafsir Al-Kabir. Pendapat dia, subulullahi katsiratun, sabilillah itu banyak, bukan cuma perang saja. Kalau pendapat yang pertama tadi, fisabilillah hanya boleh untuk beli kuda, beli tombak, beli senapan, beli tank untuk melawan Israel. Lain daripada itu tak boleh. Kalau pendapat yang kedua ini mengatakan subulullahi katsiratun, semua jalan yang menolong agama Allah maka masuk fisabilillah. Syekh Atiyah Safar balik dia ke kampungnya, yang zakat tak dibalikkan karena zakat habis, yang dari kerajaan tengok nilai. Kawan saya namanya Awi, kata Awi, aku tak balikkan duit kerajaan. Kenapa? Nilai aku jahit baik. Aku cek utang 0. Kalau nilai kurang, dia dimasukkan jadi imam atau khatib atau pegawai, nanti gaji potong. Karena saya sakit hati, maka di mana-mana saya ceramah di Basnas. Kalau saya ceramah ke Bupati, Pak Bupati kirim anak-anak ke Mesir, Pak Wali kirim anak-anak ke Mesir. Maka mereka buatlah program pengiriman. Kalau udah ada, buat mereka lepas. Sekarang Yayasan Tabung Wakaf Umat sudah 2 tahun berturut-turut, adik-adik yang lulus dari Riau setiap kenapa? Karena aku dulu berangkat, datang tak dijemput, balik tadi ada. Nak bangkai lah, nak balik-baliklah. Saya tulislah permohonan. Aku Abdul Somad lulus ke Mesir. Datanglah almarhum Omah ini membawa koteh yang kutulis itu ke kantor Basnas, Masjid An-Nur dulu kan. Balik dapatlah 200.000 WUB. Sakit hati saya. Maka saya sekarang diangkat menjadi duta Basnas. Datang ketua Basnas itu jumpa, Ustadz kami angkat jadi duta Basnas, kami gaji 100 juta sebulan. Kata ambillah duit itu jadi amal jariah. Sebelum kalian angkat, aku memang udah itu cakap aku di mana-mana, bayar zakat, bayar zakat. Ada aku sampaikan di khutbah tadi. Tak perlu jadi ustadz, jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, buat perda zakat potong atas. Supaya apa? Supaya adik-adikku bisa ke Mesir dan dapat beasiswa. Alhamdulillah, sebagian daerah dapat, sebagian daerah belum dapat lesbi. Lesbi, G, gay, B, biseksual, T, transgender. Pimpinan LGBT sudah di Riau dan lebih kurang 7.000 orang pengikutnya. Bagaimana sikap pemerintah, penegak hukum, ulama yang punya power, kekuasaan? Yang LGBT itu babi. Babi itu homo. Beda sama ayam. Itu mah bawa tak boleh makan babi. Ayam itu masukkan sekandang 2 ayam jantan, 1 ayam betina, berlaga sampai tetes darah penghabisan untuk memperebutkan ayam betina. Kalau babi tidak, semua digarap. Babi itu seksual. Babi itu seksual. Kalau tak saya tanya ke Pak Eder, dia dokter hewan. Dia dokter hewan. Nanti ada podcast
khusus umroh. Itulah pertanyaan dua siang kok. Terima kasih segala perhatian. Mudah-mudahan Allah menjaga Riau. Aku sebagai ustaz hanya sanggup di mimbar kromo sama tanya jawab, di share di Instagram. Tapi yang punya kekuasaan, Kapolda, Kapolres, Bupati, aku guna pistol kelenting kalau tak dipakai, tangkap pencong-pencong. Kalian kalau tak konti, bocahkan buah aku kelenting. Konti lah, konti. Itulah yang bisa aku sampaikan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan, dengan kekuasaan. Buat aturan undang-undangnya. 50 orang anggota dewan yang duduk digaji pakai uang negara itu, maka kalau pakai sistem demokrasi suara terbanyak suara Tuhan, 26 orang aja yang tak setuju jadi perda. 26 orang. Tak boleh dia buat kontes LGBT, tak boleh dia tampil ke depan. Kalau tampil ke depan boleh dia ditangkap. Polisi tak bisa bertindak kalau tak ada payung hukum. Tapi kalau ada payung hukum, apa payung hukum? Undang-undang. Rusia saja yang katanya tak beragama bisa. Maka kita ini negeri beragama, Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau sampai kita diam, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Kalau perbuatan munkar ini didiamkan, dibiarkan, la yushikanna ayyama'afallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir, kata Allah, kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, turun hukuman. Ketika hukuman itu turun, kalian angkat tangan berdoa banyak-banyak, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Bapak paling tidak punya kuasa di rumahnya, anaknya, nampak anak gua agak melambai dan kau udah ada LGBT oh. Kalau bapak ibu punya istri di rumah, jemput hak tanya, kau di mana? Jalan sama siapa? Balik. Kau pergi mak kemana? Ada tua konser apa? Konser LGBT. Kau bisa dapat izin? Siapa ngasih izin? Izin keramaian. Kenapa ceramah tak boleh dapat tabligh akbar? Kenapa bencong bisa dapat? Negara apa kok? Ini ustaznya semangat atau? Ini bukan semangat, kau lapar. Ya Allah, jagolah Riau, jagolah Indonesia. Amin. Niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa 'ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan bumi Lancang Kuning negeri yang aman damai. Allahumma dafa'anhu wal wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, semua perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Kenapa Ustaz sebelum berdoa tadi baca Fatihah? Idza aradta hajatan, kalau kau ada hajat, faqra bi Fatihatil kitab, baca Fatihah hatta takhtimaha, sampai selesai. Tuqda 'alaiha, hajatmu ditunaikan Allah. Insyaallah. Dalam kitab apa itu ada? Dalam kitab namanya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Mansur. Ikut cakap siapa? Cakap Imam Atha. Atha itu siapa? Tabi'in. Tabi'in itu apa? Salaf. Itu salaf yang asli. Salaf yang asli membaca Fatihah. Jadi kalau ada ustaz ini, ikutlah ustaz kami, ustaz salaf. Salaf itu udah mati, bongak. Tahu ustaz salaf ini. Yang ada itu pengikut salaf. Aku kok pengikut salaf. Aku membaca Fatihah sebelum berdoa. Aku kok pengikut salaf. Apa dalil doa? Aku kenapa pulang ramai? Mana dalilnya? Ini karena mau ngaji 2-3 kali mengaminkan doa kita. Apa dalilnya? Dalil pertama, Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi waktu di tangga pertama? Amin. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Kata sahabat, yang berdoa siapa?
Kenapa engkau aminkan? Kata Nabi yang berdoa Jibril. Ada tak yang berdoa? Emang orang apa yang berpikir? Ada tak yang berdoa? Ada tak yang mengaminkan? Hadis apa namanya itu? Hadis itu 3. Yang pertama hadis qauli, Nabi bercakap. Yang kedua hadis fi'li, Nabi membuat. Yang ketiga hadis takriri, sahabat membuat, Nabi diam. Dalil kedua, ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Orang yang berdoa, orang yang mengaminkan, pahalanya sama. Hadis apa namanya itu? Hadis qauli, Nabi bercakap. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Siapa yang berdoa? Aku yang berdoa. Siapa yang mengaminkan? Jamaah. Dalil ketiga, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan. Yang berdoa seorang Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Apa kata Nabi Harun? Amin, amin, amin. Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Itulah dalil ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Buya wa atu awak dulu berdoa, tapi tadi joleh kan dalil itu. Turun ke awak, tiba ke awak, ditanya orang apa dalil itu? Orang yang didesak begitu apa dalilnya? 2 kemungkinan. Yang pertama yang membongkar malam. Ikut awak dari dulu, saya tanya. Yang kedua, di jalan dia mulai ragu. Iyo amalan. Bid'ah. Duduk di rumah, dengar radio. Bid'ah. Berjalan, hidupkan radio. Bid'ah. Lama-lama dia bilang bid'ah akan buat bertanya. Masuk pesantren tak enggak, masuk kitab tak mau. Anak pesantren tak makan. Pas umur 35, 36 haus. Umur 20, umur 25 kerja, cari rumah, menikah. Begitu sudah punya rumah, punya istri, punya anak, haus pada agama. Umur 35 mengaji, salah masuk ayat. Asik 2-3 kali mengaji, apa doa bersama bid'ah, baca Fatihah bid'ah, bid'ah. Bid'ah apa? Kenapa mengangkat tangan berdoa? Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha hidup dan Allah itu maha baik. Innallaha yastahi. Allah malu menengok orang mengangkat tangan. Ayat dan sifran. Allah malu menengok orang mengangkat tangan lalu tangan itu turun dalam keadaan kosong. Sodok tangan yang mengangkat itu dibalas Allah. Kenapa disambungkan ke muka? Karena turun barakah ke tangan. Di mana hadisnya? Hadisnya ada dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Siapa penulisnya? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa statusnya? Tapi hadis itu dhaif. Hadis tentang angkat tangan menyapu muka itu memang dhaif. Tapi dari jalurnya banyak, maka hadisnya naik menjadi hadisul hasan. Kalau ada ciku gak maju Ustaz macam aku ini hebat, selesai masalah. Amin. Tidak banyak. Itulah kajian kesempatan ini. Terima kasih banyak. Itulah maka aku tak mau masuk politik kok. Kalau aku masuk politik, siapa menjolekkan itu? Yang lain menjolekkan bisa, tapi tidak semantap itu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.